Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini adalah video ke-29. Satu hari satu video. Mohon doa restunya. Masih materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang periode ketiga. Ini tabel periodik unsur. Ingat, yang dimaksud periode atau periode adalah deret unsur dalam tabel periodik dengan arah horizontal. Kalau golongan kemarin adalah deret unsur dalam tabel periodik dengan arah vertikal yang tegak, ya, sehingga kita mengenal ada golongan gas mulia, golongan halogen, golongan alkali, alkali tanah, dan seterusnya. Sekarang yang kita bahas fokus pada periode ketiga. Kalau kita lihat dalam tabel periodik ini, yaitu mulai dari kiri Li. Li ini periode 2 ya, yang periode ini periode 1 itu mulai dari H dan He, periode 2-nya adalah Li, Be sampai dengan Ne. Kita fokus pada periode 3, yaitu mulai dari Na, Mg, kemudian Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Kemudian untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan kalimat nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis, ya. Itu salah satu cara untuk memudahkan kita mengingat. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifatnya. Yang pertama kita lihat nomor atom periode 3 mulai dari Na sampai dengan Ar, yaitu Na 11, Mg 12, Al 13, Si 14, P 15, S 16, Cl 17, dan Ar 18. Kemudian kalau kita hubungkan dengan golongan kemarin, Na itu golongan 1A atau golongan 1, Mg golongan 2, Al ini golongan 3A atau golongan 13, Si golongan 4A atau 14, kemudian P golongan 5A atau 15, S golongan 6A atau 16, Cl golongan 7A atau 17, dan Ar golongan 8A atau golongan 18. Itu ya. Jadi elektron valensinya berapa? Na berarti 1, Mg 2, Al 3, Si 4, P 5, S 6, Cl elektron valensinya 7, Ar elektron valensinya 8, gitu ya. Dan energi ionisasinya kalau Anda perhatikan ternyata ada kenaikan dari Na ke Mg, kemudian Mg ke Al turun, Al ke Si naik, kemudian terus naik, ini P ke S turun, P ke S ke Cl naik, dan Cl ke Ar naik, ya. Jadi secara umum naik, ya, tapi ada hal khusus di sini kenapa Mg ini lebih besar dibandingkan Al. Ini kita perhatikan pada konfigurasi elektronnya, ya. Ternyata Mg itu berakhir pada Ns2, jadi subkulit S-nya terisi penuh. Kalau Al P-nya tidak penuh, maka ini menyebabkan Mg itu lebih stabil dibandingkan dengan Al, menyebabkan energi ionisasinya lebih tinggi. Ya, itu berlaku juga untuk P dengan S. Dan seterusnya, ya, ini tingkat oksidasinya. Kita lanjut. Nah, ini dari tabel tadi, kalau kita simpulkan grafik titik leleh unsur periode 3 seperti ini. Jadi dari Na ke Mg naik, Mg ke Al naik, paling tinggi adalah titik leleh dari Si. Kenapa? Si ini golongan 4A, dia bisa membentuk molekul raksasa itu ya.
kemudian turun ke P ke S naik, kemudian turun lagi sampai dengan AR ya. Kenapa ini? Karena wujudnya ini gas ya. Jadi titik lelehnya lebih rendah. Terus kita lanjut ke energi ionisasi juga demikian. Ada kaitannya dengan konfigurasi tadi. Na ke Mg naik, Mg ke Al turun. Ya kenapa? Ya, dan ini naik lagi. Kenapa? Karena Mg-nya tadi lebih stabil ya berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, sini ya, Ar paling tinggi karena dia gas mulia, paling sulit bereaksi. Terus kita lanjut. Nah, sekarang sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam sejati. Di logam, dia bersifat logam, artinya dia mudah untuk melepaskan elektron. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketiga unsur itu merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Jadi bisa mengantarkan listrik dan panas yang baik, serta menunjukkan kilap logam yang khas. Terus yang berikutnya, silikon tergolong metaloid dan bersifat semikonduktor sehingga sering dipakai untuk chip itu ya, komputer pakai silikon. Kemudian fosfor, belerang, dan klorin merupakan non-logam. Padatan ketiga unsur itu tidak menghantarkan listrik. Jadi silikon semikonduktor menghantarkan tapi kecil ya. Kemudian fosfor, belerang, dan klorin tidak menghantarkan listrik. Secara kimia, sifat non-logam dari fosforus, belerang, dan klorin tercermin dari kemampuannya membentuk ion negatif. Jadi fosfor, belerang, dan klorin ini lebih mudah menangkap elektron atau mudah mengalami reaksi reduksi, menangkap elektron. Kalau logam itu lebih mudah melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi. Itu ya. Terus kita lanjut. Sekarang sifat pereduksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga. Daya pereduksi unsur periode 3 berkurang dari kiri ke kanan, sebaliknya daya pengoksidasi bertambah. Ingat logam itu mudah untuk mengalami oksidasi, berarti dalam redoks dia berperan sebagai reduktor. Kalau non-logam mudah menangkap elektron, mengalami reaksi reduksi, sehingga dalam redoks dia berperan sebagai oksidator atau pengoksidasi. Jadi pereduksi terkuat adalah natrium, sedangkan pengoksidasi terkuat adalah klorin. Jadi pembahasan periode 3 itu biasanya adalah mulai dari Na ke Cl. Kenapa demikian? Karena Ar gas mulia mempunyai sifat-sifat yang khusus ya. Yang berikutnya, kecenderungan tersebut sesuai dengan energi ionisasi yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Jadi energi ionisasi cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Tadi ada pengecualian dari MgKl itu ya ternyata turun. Itu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini sekarang sifat asam basa hidroksida periode ketiga. Ini NaOH jenis ikatannya ionik, MgOH 2 kali ionik, AlOH 3 kali ionik kovalen. Kemudian SiOH 4 kali yang nanti bisa membentuk asam H2SiO3 kovalen. POH 5 kali H3PO4 ya, membentuk asam H3PO4 bersifat kovalen. SOH 6 kali H2SO4. H2SO4 nanti berbentuk ini ya, asam ya, dia merupakan kovalen. Kemudian HClO4 dia juga ikatannya kovalen. Sifat asam basanya, NaOH merupakan basa kuat, MgOH 2 kali basa kuat ini ya. Tapi kalau di hafalan kita yang di kelas 11 itu MgOH 2 kali termasuk basa lemah ya. Nah, ini mungkin salah cetak ya. Kemudian AlOH 3 kali ini mestinya basa lemah ya, MgOH 2 kali. Kemudian AlOH 3 kali ini bersifat amphoter, artinya dia bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Si OH 4 kali atau nanti lebih tepatnya kita sebut dengan ini H2SiO3. Dia bersifat asam sangat lemah. Kemudian H3PO4 asam lemah, H2SO4 asam kuat, dan HClO4 adalah asam sangat kuat. Nah, kemudian dari situ bisa kita simpulkan seperti ini. NaMgAl ini logam, Si metaloid,
TSCl non logam, AR-nya gas mulia. Sehingga yang logam ini sifatnya reduktor, yang non logam oksidator. Kemudian yang logam itu membentuk basa, yang non logam membentuk asam. Sehingga sifat logam non logamnya, sifat logamnya dari kiri kanan berkurang, non logamnya bertambah. Sifat reduktor dari kiri kanan, reduktornya berkurang, oksidatornya bertambah. Dan sifat asam basanya, sifat basa dari kiri kanan berkurang, sifat asam dari kiri kanan bertambah. Gitu ya. Sekarang untuk yang ini, uji kompetensi silahkan dicoba, dikerjakan. Nanti kalau menemukan kesulitan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.